Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Intan Aina Salsabila dengan NIM 8111420 389 dari Prodi Ilmu Hukum yang akan menjelaskan tugas terstruktur mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, yaitu tentang urgensi literasi digital bagi masyarakat pada era digital di Indonesia. Nah, apa sih internet itu? Internet merupakan jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menyambungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya secara cepat dan akurat. Kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan perkembangan internet dari tahun ke tahun juga semakin pesat. Oleh karena itu, internet memberikan manfaat di berbagai bidang kehidupan seperti di bidang pendidikan, di bidang bisnis, kesehatan, informasi, serta di bidang sosial dan hiburan. Menurut Badan Statistika, peningkatan pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Perkiraan selama tahun 2016 sampai 2020, pengguna internet meningkat sekitar 28%. Selain itu, selama pandemi COVID-19, peran internet semakin penting dalam kehidupan masyarakat dengan adanya pembatasan pergerakan aktivitas yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas manusia di dunia internet. Menurut hasil Google, jumlah konsumen baru yang membeli barang dari e-commerce meningkat sekitar 37% selama pandemi. Hal tersebut dikarenakan lebih praktis dan tidak menambah pergerakan aktivitas manusia di masa pandemi COVID-19 ini. Dilihat sebelum pandemi COVID-19, persentase orang usia 5-24 tahun menggunakan internet semakin meningkat dari 33,98% menjadi 59,3% selama 4 tahun terakhir. Seperempat dari jumlah pengguna internet di Indonesia adalah usia anak-anak dan remaja. Hal tersebut dikarenakan mereka mendapatkan kebijakan dari pemerintah, yaitu belajar di rumah selama pandemi. Meningkatnya aktivitas online di masa pandemi ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap urgensi literasi digital bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Literasi digital adalah reaksi terhadap kemajuan teknologi dalam penggunaan media untuk membantu masyarakat membaca dan meningkatkan kesenangan membaca. Indonesia merupakan salah satu yang memiliki pengguna internet terbanyak di dunia. Hal tersebut menyebabkan adanya dua sisi yang berlawanan dalam perkembangan literasi digital. Di satu sisi, kemudahan sarana informasi memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu. Namun di sisi lain juga berdampak negatif bagi kehidupan karena ketidaktahuan di dunia digital. Perkembangan perangkat digital dan akses informasi menjadi tantangan dan juga peluang. Mengingat tingkat pengguna internet semakin tinggi, pemerintah perlu memikirkan cara terbaik untuk menangani penipuan, perilaku intoleransi, dan juga ujaran kebencian yang mudah dijumpai di media sosial. Namun, media digital juga memberikan peluang seperti di dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan kerja baru berbasis media digital. Lalu pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Dengan adanya internet, media digital bisa digunakan dalam praktik literasi yang menghasilkan teks cetak seperti menulis di blog pribadi yang kemudian dapat dicetak menjadi kumpulan buku tentang topik blog pribadi tertentu. Keterampilan literasi digital tidak hanya didasarkan pada kemampuan menggunakan perangkat komputer, tetapi juga disertai dengan kemampuan memahami, mengolah, dan menerapkan informasi secara tepat dalam berbagai cara. Dengan kemampuan literasi digital, orang cenderung memiliki pemikiran kritis dan kreatif dan berpola pikir yang berbeda karena tidak ada batasan untuk perolehan pengetahuan. Orang dengan kemampuan literasi digital yang baik akan dapat menerima dan mengolah informasi serta menerapkannya dengan benar, sehingga masyarakat tidak mudah menerima informasi yang buruk dan dapat terhindar dari risiko terlibatnya kejahatan di dunia internet.
rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat di Indonesia, maka diberikan beberapa pertimbangan kebijakan. Yang pertama itu dorongan terhadap Kominfo untuk berupaya meratakan internet pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lalu Kominfo juga meningkatkan akses masyarakat luas dengan meningkatkan bentuk sarana informasi agar dapat mengimbangi era literasi digital yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, para pemangku adat kepentingan yang biasanya ada di daerah-daerah tertentu memberikan literasi kepada masyarakat dengan menyediakan layanan internet di sekitar masyarakat, seperti untuk ruang membaca, untuk memberikan ruang pendidikan bagi masyarakat agar dapat memilah informasi yang positif dan tidak terjebak di dalam hal yang negatif. Kemudian yang ketiga, peningkatan terhadap akses internet dan teknologi, khususnya di pedesaan Indonesia, harus lebih menjadi prioritas pemerintah untuk menutup kesenjangan digital serta membantu bagi keluarga yang kurang mampu. Kementerian Komunikasi dan Informasi berencana menyediakan akses internet di desa-desa. Partisipasi swasta yang selama ini dianggap perlu didorong, itu juga harus lebih menyediakan lagi adanya sarana dan prasarana internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama juga harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan laptop ke sekolah-sekolah, terutama di daerah pedesaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.